Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat pembelajar, di sini saya Andre Trisna sebagai Widya Iswara Ahli Pertama di Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi di Kementerian Kelautan Perikanan akan sedikit menjelaskan terkait pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN. Sebenarnya seberapa penting sih dengan kita memanfaatkan media sosial dan edukasi publik oleh ASN? Jadi kalau kita melihat dari kata media sosial ya, berarti kan bagaimana kita berbagi informasi melalui platform media sosial. Mungkin bisa contoh seperti Instagram, ataupun Facebook, ataupun Twitter juga bisa ya. Nah, di mana di sini esensinya adalah sebagai media komunikasi kepada masyarakat, di mana ini yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN sendiri dalam meningkatkan kepengetahuan kepada masyarakat. Langsung saja sedikit. Jadi apa sih yang kita akan pelajari di materi kali ini? Jadi yang pertama itu adalah menguasai konsep dasar pemanfaatan media sosial untuk kepentingan publik. Kemudian mengintegrasikan nilai profesionalisme dan etika digital dalam setiap aktivitas daring. Dan yang ketiga, menciptakan konten edukatif sebagai yang mampu meningkatkan literasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah berperan aktif sebagai komunikator publik digital yang mendorong transparansi pemerintahan yang agresif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital. Baik, yang pertama kita akan bahas satu persatu. Menetapkan tujuan komunikasi dan edukasi publik melalui media sosial. Terkadang dengan kemajuan era teknologi sekarang, bahwa penggunaan media sosial cukup lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi biasa musil, karena salah satunya menjangkau masyarakat luas, karena kebanyakan masyarakat kita sekarang lebih mahir dalam menggunakan teknologi. Jadi menurut kutip Center Bloom 2006 dari teori efektif public communication, bahwa komunikasi publik harus memiliki tujuan strategis yang dapat diukur seperti peningkatan kesadaran, pembentukan sikap, atau dorongan tindakan tertentu dari publik. Ada 4 bentuk tujuan komunikasi. Yang pertama, memberi informasi penting, yaitu contohnya menjelaskan kebijakan, program, atau layanan publik. Semisal kalau di era sekarang kayak adanya program makan gizi gratis ya. Nah, kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, itu salah satu program yang saat ini lagi digalah adalah Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di situ dijelaskan secara cukup deskriptif sekali terkait informasi apa saja yang ditawarkan dalam Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian meningkatkan pemahaman atau mengedukasi. Jadi banyak sekali permasalahan. Contoh isu di Kementerian Kelautan sendiri, salah satunya terkait overfishing ya, penangkapan berlebihan, kemudian penangkapan secara menggunakan yang dapat merusak ekosistem seperti penggunaan bom yang itu dilarang ya. Nah, ini mengedukasi masyarakat agar menggunakan cara tangkap yang lebih ramah lingkungan, sehingga ini tidak menjadi berbahaya terutama di ekosistem laut ya, seperti merusak karang. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan, trust building, yaitu memperkuat citra positif pemerintah. Nah, kadang masyarakat juga menjadi penguat ya citra pemerintah, karena dengan kami bekerja dengan lebih baik atau menunjukkan performa kinerja, itu akan membangun kepercayaan masyarakat, sehingga ini akan meningkatkan citra pemerintah sendiri, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu mendorong partisipasi atau engaging, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam kebijakan. Nah, biasanya kalau kita ambil contoh kayak program penanggulangan sampah, khususnya kalau di Kementerian Kelautan ada namanya Bulan Cinta Laut ya, itu aksi mengurangi sampah di laut ya. Harapannya memang masyarakat diajak untuk bisa bekerja sama agar lebih bisa merawat laut yang ada di sekitar kita, seperti itu. Lalu kemudian sebenarnya keberhasilan ini apa sih tolak ukurnya? Jadi yang pertama itu bisa kita tahu dari apa pesan utama yang ingin disampaikan.
Kemudian kepada siapa pesan itu ditunjukkan. Yang ketiga, perubahan apa yang diharapkan setelah pesan diterima publik. Keempat, platform mana yang paling efektif untuk tujuan tersebut. Nah, ini contoh, ada gambar ya teman-teman di sebelah kanan. Kalau bisa lihat, ini adalah 21 manfaat ikan. Nah, jadi sebenarnya apa sih pesannya? Jadi dengan memberikan pesan ini, artinya kalau kita mengkonsumsi ikan berarti kan ada manfaatnya nih. Nah, ini bisa menjadi daya tarik ya. Kenapa ikan ini penting? Karena tadi ada 21 manfaat, ini kita bisa baca-baca nih. Nah, ini juga tampilan dari pesannya juga cukup menarik ya. Jadi biasanya ini saya sambil contoh melalui platform Instagram ya, ataupun juga nanti dari TikTok bisa, maupun dari Facebook juga bisa, yang berisi video edukatif singkat ya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, yang kemudian menganalisis audiens dan memilih platform media sosial yang sesuai. Nah, kalau kita tahu audiens sendiri kan itu adalah masyarakat ya. Dan masyarakat ini berbagai macam lapisan ya. Seperti ada pengusaha, karyawan, masyarakat biasa, kemudian ada remaja, bahkan sampai anak-anak pun sudah mulai bisa mengakses media sosial. Nah, ini kita sesuaikan nih platform mana yang cocok untuk digunakan sebagai media edukasi publik sendiri. Nah, kenapa sih penting? Nah, jadi masih sama dengan Copley Center and Bloom bahwa keberhasilan pesan sangat bergantung pada kemampuan komunikator memahami dari audiens tadi, cara mendalam agar pesan dapat relevan dan bermakna. Nah, ini tadi juga masyarakat digital memiliki preferensi yang berbeda terhadap jenis konten dan media. Nah, terkadang masyarakat itu lebih suka konten menurut preferensi mereka sendiri. Misalnya, ada yang suka kontennya memasak, atau suka kontennya tentang musik. Ada juga yang mungkin kalau di kami mungkin seperti tentang budidaya, penangkapan ikan, bagaimana, terus pengolahan produk perikanan. Nah, ini yang menjadi cluster-cluster di mana kita harus menyesuaikan target audiensnya sehingga pesan yang kita buat itu bisa tercapai. Nah, untuk pemilihan media sosial sendiri di sini kalau teman-teman bisa lihat, nah ini ada 5 ya biasa yang sering digunakan. Yang pertama Facebook ya. Nah, jadi biasanya kontennya berinformatif dan diskusinya biasanya diskusi komunitas. Kemudian ada juga Instagram, itu melalui pesan visual dan narasi singkat yang menarik. Kemudian ada TikTok. Nah, TikTok ini cocok untuk konten edukatif singkat yang bersifat viral dan kreatif. Lalu kemudian ada YouTube ya. YouTube konten edukasi mendalam bentuk video tutorial atau kampanye layanan publik. Lalu terakhir adalah X atau Twitter, lebih tepat digunakan untuk komunikasi cepat, opini kebijakan, dan respon terhadap isu publik. Nah, dari kelima platform ini memang biasanya masyarakat sering menggunakannya, terutama mungkin mencari informasi ya. Namun terkadang juga masyarakat juga menggunakan platform ini hanya untuk menghilangkan rasa penasaran dari informasi-informasi yang ada di masyarakat seperti itu ataupun di instansi pemerintahan. Nah, berdasarkan laporan We Are Social and Data Report tahun 2024 bahwa platform YouTube dengan persen 9,7% ya penggunaannya. Kemudian ada WhatsApp juga itu 92,1%, Instagram 85,3%. Ini menunjukkan peluang besar bagi ASN ya untuk memanfaatkan hal tersebut dalam kegiatan edukasi publik yang informatif, mudah diakses, dan sesuai dengan gaya hidup digital masyarakat. Nah, mungkin di tren berikutnya ini masih saya menggunakan tahun 2024. Namun faktanya memang platform-platform ini yang digunakan menjadi sarana komunikasi digital kepada masyarakat. Ini menunjukkan beberapa tingginya penggunaan masyarakat Indonesia dalam menggunakan sosial media. Ini juga menjadi peluang besar bagi ASN dalam menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat karena saat ini masyarakat sudah pintar dalam menggunakan media sosial. Nah, prinsip dasar perancangan konten edukatif ini sendiri ada 3. Yang pertama harus kognitif, afektif, dan konektif. Kognitif itu tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, afektif, menumbuhkan kepedulian dan sikap positif terhadap isu publik. Yang selanjutnya itu konatif, yaitu mendorong tindakan nyata atau perubahan perilaku.
Nah, setiap konten yang kita buat ataupun mau yang dibuat tentunya harus bisa merangsang masyarakat sendiri. Entah seperti kalau di eranya COVID ya, harus penggunaan pakai masker. Nah, ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan terutama dalam menghadapi penyakit ya. Lalu kemudian efektif tadi ya kepedulian. Nah, bagaimana respon masyarakat ketika mereka membaca pesan ini? Contoh kayak permasalahan sampah di laut ya, bagaimana respon masyarakat. Dan ini juga harus didorong tindakan nyata. Misalnya Kementerian Kelautan melakukan melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di pulau, misalnya di pulau di daerah timur ya, seperti itu. Nah, ini akan mengajak masyarakat tadi itu untuk ikut berpartisipasi secara tidak langsung. Namun memang kembali lagi pada masyarakat juga tetap pemerintah harus memantau bagaimana aksi-aksi ini bisa dapat direalisasikan. Kemudian merancang konten edukatif yang informatif dan menarik ya. Nah, untuk merancang konten edukatif yang informatif menarik ini juga cukup perlu adanya persiapan ya, karena mencari hal-hal yang trendy itu di masyarakat tentu misal kita melihat dari algoritma sendiri ya. Maksudnya algoritma masyarakat, misalnya mungkin kita membahas terkait isu-isu yang lebih nyata ya, mungkin di bulan ini ya, di bulan November ini tentang isu tentang apa, mungkin kayak program-program pemerintah sekarang ini lagi apa sih yang ngehits kayak gitu. Jadi ini akan mendorong masyarakat untuk lebih interaksi terhadap konten yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini McQuell 2011 itu menjelaskan bahwa apa saja sih yang harus informasi yang disajikan. Yang pertama itu identifikasi tujuan pesan. Jadi informasi apa, kemudian jenis edukasi seperti apa yang akan mau dibuat, kemudian isu publik apa yang saat lagi hangat. Nah, ini bisa digunakan dalam menyusun konten yang informatif. Lalu penggunaan bahasa publik yang sederhana, artinya tidak terlalu birokratis, tidak terlalu teknis yang bahkan sulit masyarakat tuh pahami ya. Kemudian sertakan data dan fakta dari sumber resmi. Misalnya kalau kita punya program, bisa kita kaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun juga kegiatan-kegiatan yang memang sudah nyata dilakukan di lapangan. Lalu yang terakhir, tambahkan elemen visual ya, seperti infografis, video pendek ya, ilustrasi ya. Jadi memang kalau misalnya kita melihat kontennya akan lebih menarik ya jika videonya bergerak ya. Dalam artian ada yang bisa dilihat ya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya dua-duanya bisa menarik ya, tergantung dari makna dari pesan yang ingin disampaikan. Tetapi kalau berdasarkan POV menurut saya video pendek ini cukup banyak menarik minat masyarakat, karena orang lebih suka melihat informasi yang bergerak, kemudian apa aja sih informasi yang ditampilkan seperti itu. Nah, lalu untuk menarik perhatian engagement ya kepada audiens sendiri, itu kita bisa menggunakan 4 cara ya. Yang pertama itu storytelling ya. Jadi kita ketika membuat sebuah konten itu kita bisa menceritakan sebenarnya apa sih yang kita akan buat, kemudian apa yang kita bisa ceritakan dalam video ini. Lalu kemudian juga konten visual ya. Jadi kalau misalnya di Instagram itu ada Reels ya. Reels itu video-video pendek yang mungkin durasinya tidak sampai 15 detik ya. Kemudian ada animasi edukatif dan infografis interaktif. Lalu ada call to action, mengajak masyarakat berkomentar berbagai atau mengikuti kegiatan edukasi publik. Lalu ada personalisasi pesan, menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik audiens di platform media. Jadi gayanya santai di TikTok, mungkin ya istilahnya meniru ya apa yang ingin disampaikan, tapi tidak terlalu banyak berbicara. Jadi hanya semacam gerakan seperti itu. Dan yang keempat yaitu menerapkan etika digital dan netralitas ASN dalam setiap unggahan ya. Tentunya kita sebagai aparatur sipil negara juga harus memperhatikan etika ya, karena salah satu fungsi ASN juga menjaga adab ya, ketika mau mengkritik ya gunakanlah bahasa yang lebih sopan ya, dan juga tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, jadi menurut S 2013 jadi ada digital media ethic, di mana di sini ada 3 aspek utama. Pertama itu adalah kejujuran dan akurasi informasi, tidak menyebarkan hoaks ya tanpa berita atau verifikasi. Lalu yang kedua, tanggung jawab sosial, memperhatikan dampak sosial dan reputasi instansi jadi setiap unggahannya. Jadi keadilan dan netralitas, menjaga posisi tidak memihak
dalam konteks politik dan isu sensitif ya. Jadi memang kalau kita sudah bersosial media, cara bersosial media lah yang secara bijak ya, dalam artian tidak berpihak kepada salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak ya. Cukup netral ya, tidak membuat kegaduhan, itu kita sudah cukup ya, karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, lalu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN, dan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 137 Tahun 2023 tentang etika ASN di media sosial. Nah, di mana sini ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas birokrasi. ASN yang berintegritas menjadi panutan role model bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial secara sehat, produktif, dan edukatif. Nah, inilah sebenarnya tujuan utama kenapa ASN ini perlu menjaga etika dalam bermedia sosial. Karena dengan mereka melihat dari bagaimana cara menyampaikan ataupun memberikan informasi terhadap program-program yang ada di pemerintahan, ini juga akan menunjukkan bahwa kami berkinerja memang untuk masyarakat dan juga menyampaikan informasi secara sebenar-benarnya, yang dimana ini akan meningkatkan cita positif kepada pemerintahan dan sejalan dengan visi ya yang memang diterapkan di pemerintahan ya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama mengapa kami perlu atau kita ini bisa jadi patokan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, terutama dalam membuat konten yang memang berisi informatif ya, dan juga tidak berpihak kepada salah satu ya, tetap menjaga netralitas seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya dari paparan singkat ya terkait pemanfaatan media sosial dan edukasi publik oleh ASN ya. Jadi, dan motonya bergerak, berdampak, berkelanjutan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam sobat pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.